mengikuti MSIP Batch 7 pada program Data Science. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah proyek ya, identifikasi lokasi bencana dari data media sosial untuk percepatan evakuasi dan mitigasi bencana. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu, ini adalah proyek yang sudah pernah saya kerjakan pada tahun 2023. Ya, pada tahun 2023, 1 tahun yang lalu. Jadi akan saya bawakan kembali untuk saya share ke webinar kali ini. Nah, media sosial yaitu sering kali terjadi untuk menanggulangan bencana semakin populer dalam beberapa tahun karena sifatnya itu yang real time gitu. Nah, banyaknya data yang bersebaran menjadi sulit untuk mengekstraksi informasi yang kredibel dan relevan secara manual seperti pemetaan peristiwa dan lokasi. Nah, oleh karena itu diperlukan metode otomatis untuk mengolah dan menganalisis data media sosial untuk keperluan penanggulangan bencana. Nah, inilah motivasi dibalik penelitian yang disajikan untuk mengusulkan machine learning atau deep learning untuk memetakan peristiwa dan lokasi bencana secara otomatis. Karena sekarang kan juga sudah populer ya, apa itu machine learning, apa itu deep learning, apa itu AI atau artificial intelligence yang bisa digunakan untuk membantu kita otomatisasi dalam suatu proyek, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali orang yang ketika ada suatu bencana atau peristiwa gitu selalu diupload dahulu di media sosial. Jarang orang langsung menangani atau membantu. Kebanyakan orang pasti diposting dulu, difoto, didokumentasikan dan diposting di media sosial. Nah, juga di media sosial ini informasi lebih cepat tersebar daripada melalui berita. Biasanya di media sosial ini kan ada suatu peristiwa, 1 menit gitu didokumentasi, difoto atau di video langsung di-share. Nah, makanya dia lebih cepat nyampenya ke orang-orang daripada berita-berita yang beredar di televisi. Karena berita yang beredar di televisi itu kan menunggu orang yang bertugas dahulu untuk liputan terlebih dahulu, lalu di-share ke TV. Nah, makanya kami menggunakan data dari gambar media sosial ini untuk dataset kami, seperti itu. Di sini saya mengusung SDG 11. SDG 11, SDG yaitu kan Sustainable Development Goal. Nah, SDG 11 ini lebih ke pembangunan kota yang berkelanjutan, seperti itu. Nah, ini metode yang saya gunakan, yaitu yang pertama, saya mengumpulkan data disaster, data awalnya, data trainnya ini saya ambil dari Kaggle untuk melatih sebuah model yang akurat. Nah, lalu selanjutnya dilakukannya data pre-processing. Dataset ini berupa dataset image ya. Nah, lalu dilakukan data pre-processing agar data dapat diolah dengan mudah dan dapat diolah dengan cepat dan akurat, begitu. Lalu selanjutnya akan dilakukan proses split data. Split data di sini akan dibagi menjadi 20% data test dan juga 80% data train, seperti itu. Nah, lalu dilakukannya build model. Nah, di sini saya menggunakan 3 model algoritma untuk pembanding ya. Yang pertama yaitu ada CNN atau Convolution Neural Network, itu termasuk dalam deep learning. Lalu saya menggunakan juga VGG16, lalu menggunakan Inception Reset V2. Nah, VGG16 dan Inception Reset V2 ini sudah termasuk dalam Deep Transfer Learning ya. Jadi algoritma yang cukup akurat, algoritma yang sudah pernah dilatih oleh para ahli, seperti itu. Lalu dilakukannya model evaluation. Di sini saya mencari akurasi yang tertinggi dari ketiga model algoritma ini. Yang algoritma tertinggi ini saya akan gunakan untuk build model.
dan akan saya lakukan untuk save model. Lalu di sini saya melihat base classifier-nya dengan lihat dari confusion matrix-nya banyak data yang akurat terbaca sesuai dengan kelasnya. Lalu saya mencoba lagi setelah base classifier ini saya akan save model. Lalu dilakukan dataset scraping ya. Scraping ini tujuannya untuk tes model tadi. Apakah model tersebut sudah benar-benar akurat jika diberikan data baru, data yang acak tanpa ada label kelasnya. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan algoritma pembanding pertama yaitu Convolution Neural Network atau bisa dikenal sebagai CNN. Nah, CNN ini merupakan struktur atau arsitektur jaringan yang khusus dirancang untuk deep learning dalam pemrosesan gambar dan pengenalan pola dalam data berdimensi tinggi. Seperti gambar atau video, penggunaan deep learning ini sangat efektif dalam menangani data visual karena mengandalkan operasi konvolusi yang memungkinkan untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar. Algoritma CNN ini biasanya digunakan untuk dataset berupa gambar dan dataset yang banyak atau dataset yang besar itu. Lalu ada VGG16 yaitu salah satu arsitektur CNN yang terkenal dalam dunia pemrosesan gambar. Arsitektur ini dikembangkan oleh Visual Geometry Group di University Oxford. Nah, VGG16 ini mendapatkan namanya dari jumlah layer yang dimilikinya yaitu 16 layer, termasuk 13 layer konvolusi dan 3 layer fully connected. Nah, ini karena ini gabungan dari CNN, perkembangan dari CNN ini juga sudah termasuk dalam algoritma deep transfer learning. Lalu algoritma yang cukup tinggi, cukup rumit, tapi hasilnya memuaskan yaitu ini ada Inception Reset V2. Inception Reset V2 ini merupakan salah satu algoritma convolution neural network yang menggabungkan dua konsep utama yaitu Inception dari GoogleNet dan ResNet Residual Network. Arsitektur ini dikembangkan oleh Google dan dirancang untuk menggabungkan keunggulan kedua pendekatan tersebut dalam pemrosesan gambar. Jadi, algoritma Inception Reset V2 ini sudah pernah dilakukan uji oleh para ahli dan juga library-nya Inception Reset V2 ini juga sudah ada. Jadi kalau misalnya kita gunakan untuk mengenali gambar baru, langsung kita panggil algoritma Inception ini, kita pakai data train yang pernah diuji, kita panggil library-nya model dari Inception ini. Jadi kita bisa langsung mengenali gambar itu dengan cepat seperti itu. Nah, ini merupakan contoh arsitektur dari model Inception dan ini merupakan sedikit code-nya. Jadi dilakukan building model terlebih dahulu, lalu dilakukan train model, terus kita gunakan untuk data test generator itu, dan hasilnya yaitu evaluasi dari akurasi model yang telah digunakan. Nah, ini adalah contoh hasil dari scraping data. Nah, di scraping data ini saya melakukan scraping di Google Image. Sebelumnya saya ingin melakukan scraping yang biasa kita gunakan scraping atau biasa digunakan oleh orang-orang scraping, yaitu biasanya lewat Twitter. Nah, pada Twitter saat ini juga sudah ada ketentuan khusus yang tidak bisa scraping secara sembarangan gitu. Jadi harus menggunakan API. Dahulu Twitter bisa kita gunakan untuk scraping semau kita, sesuka hati kita, namun sekarang sudah tidak bisa karena sudah dibatasi oleh API. Jadi kita harus membeli dulu API atau membeli izinnya terlebih dahulu untuk melakukan scraping. Jadi saya melakukan terobosan lain yaitu saya menggunakan Google Image untuk scraping seperti itu. Nah, di sini adalah contoh dari dataset trainnya. Di sini ada 6 kelas yaitu fire disaster, damage infrastructure, human damage, land disaster, non damage, dan water disaster. Nah, jumlah data di sini damage infrastructure terdapat 1454 data, fire disaster terdapat 933 data, human damage sebanyak 241 data, land disaster sebanyak 657 data, non damage sebanyak 8.923 data. Ya, ini cukup banyak ya daripada yang lain.
Lalu pada water ini terdapat 1035 data. Nah, di sini terlihat ketidakseimbangan data antara unit ini terlalu tinggi sekali dan pada unit ini terlalu rendah sekali. Perbandingannya 9.800 jadi sangat jauh sekali. Makanya di sini digunakan cara khusus atau metode khusus untuk menangani karena imbalance juga cukup tidak terlalu bagus ya untuk melatih sebuah model karena nanti akan jadi bisa modelnya tidak seimbang dan juga mengarah pada model. Jadi di sini bisa dilakukan metode khusus, bisa dilakukan sampling atau undersampling kalau kalian bisa gunakan undersampling unit dan tampilannya yang perfect. Namun kita undersampling pada image ini terlalu jauh ke image dan banyak pengurangan data sehingga nanti performa model juga tidak terlalu bagus ya seperti itu. Nah, akhirnya digunakanlah algoritma khusus di transformer ini untuk menganalisis nilai tadi. Di sini CNN terlihat operasi yang cukup jelek untuk menangani imbalance tadi, yaitu sebesar 70%. Nah, yang sisi ini 18% main-main tinggi, namun tidak akurat ya, 18% karena saya juga mengincar akurasi yang paling bagus yaitu di atas 90%. Nah, di sini inception rate ini performa model yang cukup bagus, yang sangat bagus, sangat bagus, banyak 94%, tidak beda jauh dengan VJJ 89 ke 94. Namun cara ini terbukti bisa menganalisis semua dataset dengan mudah karena ketidakseimbangan data itu tadi. Itu adalah evaluasi modelnya. Di sini ini banyak data yang tidak dikenali. Ya, di sini di damage infrastruktur ini tidak terbaca sama sekali atau 0 data. Lalu di file designer ini terbaca 71 data. Di human damage ini 0 data dikenali. Lalu pada land disaster ini 0 data. Data non damage ini cukup banyak karena tadi juga datasetnya dia tinggi 8.900. Jadi ini terbaca secara akurat sebanyak 1.827. Dan pada water disaster ini tidak terbaca sama sekali ya, 0 ya. Dan banyak data yang terbaca salah juga seperti non damage dibaca non damage dikenali sebagai damage infrastruktur ini sebanyak 289. Cukup banyak ya. Yang data yang tidak dikenali secara akurat seperti itu. Lalu pada VJJ16 ini yang notabene tadi cukup bagus, akurasinya sebesar 89%, ini juga udah banyak mengenali data cukup tinggi ya. Yang data damage infrastruktur dibaca dikenali sebagai damage infrastruktur sebanyak 241. Lalu pada non damage dikenali sebagai non damage ini juga cukup tinggi karena emang datanya tadi juga tinggi. Cuman di sini cukup ada pengurangan yang tadinya di CNN non damage dikenali sebagai damage infrastruktur sebanyak 289. Di VJJ16 ini non damage yang dikenali sebagai damage infrastruktur hanya 33%. Dari 289 berkurang sebanyak 33%. Nah, di sini juga cukup bagus ya VJJ16 performa modelnya. Digunakan untuk akurasi dari klasifikasi. Gitu. Lalu pada inception reset V2 ini semakin berkurang lagi. Yang awalnya di CNN dan VJJ16 non damage dikenali sebagai damage infrastruktur sebanyak 289, 33. Di sini semakin berkurang sebanyak 11. Jadi di performa model inception ini semakin membagus. Kelas yang dikenali sebagai kelasnya terbaca cukup tinggi dan kelas yang dikenali bukan kelasnya juga sudah berkurang cukup rendah. Makanya tadi akurasinya cukup baik sebesar 94% seperti itu. Nah, ini hasil uji coba yang telah dilakukan build model tadi. Nah, build model tadi di save model.
akan digunakan untuk mencoba dari dataset hasil scraping, karena dataset hasil scraping ini tidak ada labelnya, jadi secara acak ambilnya dari Google itu. Dan dataset scraping ini sebanyak 800 data. Di sini yang terlihat screenshotan mulai 752, 753 dan sebagainya. Nah, di sini juga performa modelnya yang telah dilakukan build model tadi, dilakukan save model tadi juga sudah cukup bagus ya. Yang dikenali 83% dengan notabene datasetnya acak atau tidak berlabel. Dan di sini juga banyak yang dikenali akurat. Contoh pada damage infrastruktur dikenali sebagai damage infrastruktur juga sebanyak 364, cukup tinggi. Dan juga yang lain-lain yang dikenali bukan pada kelasnya juga ya bisa dibilang tinggi tapi juga gak terlalu tinggi gitu. Cuman ini ada yang paling tinggi, water disaster dikenali sebagai damage infrastruktur ini 74 ya, tapi juga ya nggak begitu tinggi-tinggi banget, makanya dapat akurasi yang cukup bagus sebesar 83%. Nah, di sini juga sudah saya HKI-kan proyek saya, yang itu tadi yang identifikasi lokasi bencana. Nah, kesimpulannya itu penggabungan data dari berbagai sumber termasuk data media sosial dan data penginderaan jarak jauh dapat meningkatkan efisiensi dalam penilaian pemantauan bencana. Dengan memantau secara terus-menerus melalui data media sosial dapat diketahui perkembangan bencana termasuk kerusakan yang dialami. Nah, hal ini juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan implementasi tindakan mitigasi yang lebih efektif, sehingga hal ini dapat membantu untuk mewujudkan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals ke-11 gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang dipertanyakan terlebih dahulu. Yang mau bertanya dipersilakan. Saya tunggu sampai pukul 10.32. Jika tidak ada pertanyaan akan saya akhiri ya. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 10.32, tidak ada yang bertanya.